Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Dr. Untung Yuwono, Manajer Pendidikan Ibu Roli Esther PhD, Ketua Program Studi S2 Asia Timur Dr. Ike Iswari Lawanda, Ketua Program Studi S2 dan S3 Arkeologi Dr. Ali Akbar, Ketua Program Studi S2 dan S3 Ilmu Sejarah Dr. Linda Sunarti, Ketua Program Studi S2 dan S3 Ilmu Susastra Ibu Syuri Mariasih Gieti Tambunan PhD, dan Bapak Ibu dosen Program Studi Pascasarjana dan para peserta. Saya Virgianesa Putri, selaku MC yang akan memandu acara hari ini, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara sosialisasi program studi Pascasarjana FIB UI siang hari ini. Untuk mengawali acara hari ini, saya persilakan kepada Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan, Dr. Untung Yuwono, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Untung dipersilakan. Terima kasih Mbak Virgi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, yang pertama saya sapa dulu Kaprodi Pasca Sarjana FIB UI. Di sini ada Ibu Ike, Kaprodi S2 Asia Timur, kemudian Pak Ali Akbar atau akrab juga dipanggil Pak AB, Kaprodi S2 dan S3 Arkeologi, kemudian ada Ibu Linda Sunarti, Kaprodi Pasca Ilmu Sejarah, dan Ibu Gieti, Kaprodi Pasca Ilmu Susastra. Selamat siang. Kemudian saya sapa juga manajer pendidikan Ibu Roli, ya Dr. Roli Esther Pasaribu, Ibu Roli serta staf di unit pelayanan akademik yang menyelenggarakan acara sosialisasi penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana FIB UI bersama dengan Humas Hubungan Masyarakat FIB UI. Selamat siang. Dan tentu saja yang kami hormati, kami banggakan calon mahasiswa baru. Dengan optimis saya sapa calon mahasiswa baru pasca sarjana FIB UI. Ya, terima kasih ya, selamat siang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pada acara sosialisasi program studi pasca sarjana FIB UI. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap kali Universitas Indonesia, termasuk di dalamnya FIB UI, membuat mahasiswa baru program pasca sarjana. Tujuannya tentu saja adalah untuk memperkenalkan program-program studi di lingkungan FIB UI pada jenjang pasca sarjana. Ya, dan pada kali ini seperti juga yang lalu kita adakan kembali seiring dengan pembukaan pendaftaran seleksi masuk UI, SIMAK UI, yang merupakan suatu kegiatan ya pendaftaran sampai ujian dan pengumuman penerimaan yang dilakukan secara terpusat di Universitas Indonesia. Namun tentu saja kegiatan informasi maupun sosialisasi dilakukan oleh fakultas masing-masing. Dan FIB UI secara rutin dan aktif mengadakan acara informasi seperti pada siang hari ini dan sangat menggembirakan, pesertanya cukup banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara pada hari ini. Sebetulnya pada hari ini acara sosialisasi dibagi dua, yaitu sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama akan diadakan sedang diadakan tentu saja sampai pukul 15.30, dan pada sesi kedua silakan saudara-saudara juga bisa mengikuti kembali ya acara sesi kedua dengan program studi yang berbeda yang akan dimulai pada pukul 4
sore hari ini. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara mendapatkan informasi ya dan detail ya apa saja, tidak hanya bagaimana mengikuti atau mendaftar dan mengikuti kegiatan seleksi, tetapi juga detail di tiap-tiap program studi sampai misalnya ke dalam kurikulum dan mata kuliah di tiap-tiap prodi. Saya kira itu sambutan saya, dan tentu saja kita akan mengikuti lebih dalam lagi informasi tentang pasca sarjana di FIB UI pada kegiatan yang sudah dirancang oleh bidang pendidikan bekerja sama dengan Humas FIB UI. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita lanjutkan acara ini dengan semangat dan semoga semakin kuat motivasi ya dan keinginan tentu saja saudara-saudara, tekad kehendak saudara-saudara untuk menempuh studi program pasca sarjana di FIB UI. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Virgi. Terima kasih Bapak Untung atas sambutannya. Sebelum akhirnya kita memasuki acara utama hari ini, saya izin meminta kepada para peserta untuk membuka kamera terlebih dahulu karena kita akan berfoto 那不是你就 bersama. 先住那个屋里面。 Apakah sudah dibuka semua kameranya? Baik, terima kasih. Saya akan beri aba-aba karena ada 2 slide, jadi kita akan berfoto 2 kali ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Ya, lalu slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, sekarang tiba saatnya masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi program pasca sarjana. Sosialisasi akan dilaksanakan dalam bentuk talk show dengan Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan, dan Ketua Program Studi Pasca Sarjana, yang dipandu oleh moderator. Saya izin mengingatkan juga untuk para peserta agar mengisi daftar hadir pada Google Form yang ada di kolom chat Zoom. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan acara kepada moderator, yaitu Manajer Pendidikan Ibu Roli Esther. Kepada Ibu Roli, dipersilakan. Baik, terima kasih Virgi. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan satu kali lagi, nama saya Roli Esther, saya manajer pendidikan FIB UI. Sebelum kita mulai sosialisasi pada hari ini, mungkin saya mau memanggil dulu ya para ketua wakil dekan dan juga ketua program studi yang akan kita ajak bincang-bincang pada hari ini. Baik, mungkin Andin ini bisa di take down dulu ya posternya. Oke, terima kasih Andin. Baik, saya panggilkan dulu yang pertama Ketua Program Studi S2 Asia Timur, Ibu Dr. Ike Iswari Lawanda. Lalu Ketua Program Studi S2 dan S3 Arkeologi, Bapak Dr. Ali Akbar. Lalu berikutnya Ketua Program Studi S2 dan S3 Ilmu Sejarah, Dr. Linda Sunarti. Dan Ketua Program Studi S2 dan S3 Ilmu Susastra, Ibu Syuri Mariasi Getty Tambunan, PhD, dan tentu saja Wakil Dekan kami ya, Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Untung Yuwono. Oke, mungkin bisa di spotlight ya, Andin, untuk yang sudah saya panggilkan tadi. Baik, kita akan mulai ya, mungkin talk show kita pada hari ini. Sebentar, saya sambil membantu men-spotlight dulu. Oke, sudah berkumpul semua ya. Oh, Ibu Linda yang belum. Sebentar, satu lagi Ibu Linda. Saya sudah menemukan Ibu di sini. Iya, oke, sudah. Iya, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Saya akan mengajak bincang-bincang terkait program studi pasca sarjana. Jadi pada sesi 1 ini kita akan sedikit membahas mengenai program studi pasca sarjana S2 Asia Timur, lalu S2 dan S3 Arkeologi, lalu selanjutnya ada S2 dan S3 Ilmu Sejarah, dan S2 dan S3 Ilmu Susastra begitu ya. Nah,
Mungkin saya akan mulai dulu nih dari wakil dekan kita, Pak Untung ya, wakil dekan bidang pendidikan, pendidikan dan kemahasiswaan. Kami dengar bahwa ada program bebas tes masuk ya Pak ya, untuk mahasiswa, untuk lulusan S1 FIB UI 1 tahun ke belakang. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan terkait hal itu. Baik, terima kasih Bu Roli, saudara-saudara yang saya hormati, saya banggakan. Terkait pertanyaan Ibu Roli, FIB UI sudah beberapa tahun belakangan ini memberikan kesempatan kepada alumni ya lulusan FIB UI. Jadi ini saya mohon maaf, ini berbicara dengan alumni FIB UI ya yang lulus dengan dalam masa tahun kelulusan 1 tahun. Ya, dimulai dari Januari 2023 Januari 2024. Ya, tentu saja lulusan yang membanggakan, yang berprestasi, yang mendapat kesempatan untuk memasuki program studi S2, S2 saja ya, rekan-rekan yang S2 saja di FIB UI ya, tanpa menempuh ujian masuk. Ya, kita sudah tahu tadi saya menyampaikan nama SIMAK UI, ada ujiannya, itu adalah ujian masuk ya untuk program-program mulai dari S1 sampai dengan S3 ya. Jadi untuk lulusan berprestasi, apa itu definisi lulusan berprestasi? Itu adalah lulusan yang memperoleh ya indeks prestasi kumulatif di atas 3,00. Ya, dan mereka yang mempunyai yang termasuk di dalam lulusan yang mempunyai IPK di atas 3,00 dapat mempunyai kesempatan mendaftar ya tanpa menempuh ujian SIMAK. Mendaftar artinya tentu saja ya saudara-saudara harus mendaftar ya. Itu yang pertama ya, mendaftar. Bagaimana mendaftar? Ya, mendaftar SIMAK UI, mendaftar untuk mengikuti seleksi masuk itu adalah dengan secara daring, secara online. Ya, jadi saudara-saudara dan ini semuanya juga yang ada di sini kalau mau mendaftar program sarjana itu mendaftar melalui ya penerimaan.ui.ac.id ya, jadi mendaftar. Nah, kembali ke lulusan berprestasi yang memperoleh kesempatan tanpa mengikuti SIMAK UI dapat masuk ke FIB UI, ya itu yang berikutnya adalah mendapat rekomendasi. Mendapat rekomendasi dari ya pertama adalah dari Kaprodi, ketua program studi. Dengan demikian saudara datang ke ketua program studi masing-masing yang meluluskan saudara. Ya, kemudian saudara menyampaikan minat saudara untuk studi di S2 ya dengan memperlihatkan IPK saudara, nanti Kaprodi akan memberikan permohonan kepada fakultas untuk pemberian rekomendasi ya kepada kami, pada saya dalam hal ini nanti akan kami teruskan pemberian rekomendasi itu kepada rektor, kepada pimpinan UI ya untuk dapat diterima tanpa menempuh ujian SIMAK. Ya, nah ini ada tanggalnya di dalam informasi ini yang juga dapat saudara-saudara lihat di kanal-kanal media sosial FIB UI ya. Ini pemberian rekomendasinya ada masanya yaitu 28 Februari sejak kemarin UI membuka pendaftaran ya. Nah, khusus untuk pemberian rekomendasi ini sampai tanggal 13 Maret kami tunggu ya 13 Maret 2024. Nah, untuk yang lain, semua yang lain, pendaftaran SIMAK UI itu dilakukan dalam satu periode mulai dari 28 Februari ya sampai dengan 20 Maret ya sampai dengan 20 Maret. Ya, itu adalah pendaftaran, kemudian ujiannya adalah 24 Maret dan pengumumannya 3 Mei 2024. Nah, kalau untuk yang mendapat rekomendasi ini ya tinggal tunggu saja gitu ya. Tinggal tunggu saja pengumuman ya nanti akan keluar namanya. Begitu Bu Roli. Baik, terima kasih Pak Untung untuk ininya, untuk informasinya. Sekarang mungkin kita beralih ya. Saya mau tanya dulu kepada Ibu Ike nih. Ibu Ike adalah beliau adalah ketua program studi pasca sarjana S2 Asia Timur.
Kira-kira kalau di program studi pasca sarjana S2 Asia Timur ini yang kita pelajari apa aja sih Bu Ike? Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Roli. Mohon izin Pak Wakil Dekan Pak Untung dan Bapak Ibu Kaprodi yang lain yang hadir di sini, dan saya sapa semua calon mahasiswa ya. Semuanya mudah-mudahan masuk di dalam program pasca sarjana FIB UI. Program studi Magister Asia Timur. Kalau boleh saya sampaikan dulu ya, saya tidak menampilkan PPT karena ini kita sifatnya talk show ya Bu ya. Jadi kami memiliki visi yang juga mengait kepada visi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya menjadi pusat studi terkemuka dalam pengembangan ilmu, kajian budaya, wilayah, dan masyarakat di berbagai wilayah di Asia Timur, Jepang, Cina, Korea, dan juga Taiwan. Pastinya ini berdasarkan kepakaran dalam berbagai aspek melalui interaksi keilmuan yang bersifat lintas disiplin, interdisiplin, multidisiplin dalam taraf nasional, regional, dan juga internasional. Nah, misi itu kami coba jabarkan dalam visi ya tadi ya, kemudian kami jabarkan dalam misi dengan menghasilkan lulusan magister yang memiliki kepakaran dalam bidang kajian kewilayahan Asia Timur, serta mampu bersaing dalam penerapannya di dalam masyarakat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Untuk ini kami juga berupaya untuk mengaitkannya dengan fokus kajian yang memang menjadi fokus kajian kewilayahan di BRIN ya, Badan Riset Nasional kita ya. Kemudian misi kami juga menyediakan berbagai mata kuliah yang bersumber pada berbagai disiplin yang dikembangkan di program studi Asia Timur. Dan pastinya departemen lain ya yang ada di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan juga kemungkinan dengan fakultas-fakultas lain yang relevan. Kemudian kami juga mengembangkan pendekatan multidisipliner, interdisipliner untuk melakukan kajian kewilayahan di Asia Timur ini. Kemudian kami juga mengembangkan kemampuan riset di bidang kajian Asia Timur. Ya, kemudian juga kami melakukan pengembangan kerjasama dengan lembaga lain di lingkungan UI maupun lingkungan di luar UI, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan untuk itu ada sejumlah mata kuliah berjumlah 40 SKS sampai dengan kelulusan, termasuk makalah proyek akhir yang dulu kita sebut dengan tesis, sekarang kita sebut dengan makalah proyek akhir. Itu sejumlah 40 SKS. Begitu dulu Bu Ruli, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ike untuk tadi ya jawabannya. Nah, sekarang dari S2 Asia Timur saya mau beralih ke Ketua Program Studi Pasca Sarjana S2 dan S3 Ilmu Sastra nih. Selamat siang Ibu Getty. Boleh di-share sedikit nggak kalau di ilmu susastra nih yang S2 dan S3 apa sih yang dipelajari? Silakan Ibu Getty. Baik, terima kasih Bu Roli. Pertama-tama saya juga ingin memperkenalkan di sini ada Ibu Mamlah yang sekarang sedang menjadi pelaksana harian Kaprodi karena kebetulan saya sebenarnya sedang sabbatical leave. Mengenai prodi sastra untuk program S2 kita memiliki 4 peminatan. Jadi kalau teman-teman ingin masuk susastra itu bukan hanya belajar sastra ya, atau bukan hanya mengkaji novel misalnya, karena kami menawarkan 4 peminatan. Peminatan pertama adalah susastra, peminatan kedua adalah filologi, ketiga kajian tradisi lisan, dan keempat adalah studi kultural atau cultural studies. Apa saja yang dipelajari? Pada dasarnya keempat peminatan ini memang berbasis bukan hanya pengetahuannya tapi juga korpusnya. Jadi misalnya kalau teman-teman tertarik mengkaji novel yang memang mungkin lebih baik masuk ke peminatan susastra. Kalau ingin mengkaji tradisi lisan yang ada di wilayah teman-teman bisa masuk ke kajian tradisi lisan. Tertarik mengkaji naskah bisa masuk ke filologi. Tertarik mengkaji produk budaya populer mungkin bisa masuk ke cultural studies. Tetapi juga perlu dilihat bahwa keempat peminatan ini juga tidak terbatas hanya pada korpus.
tapi juga bagaimana metode penelitian yang dilakukan mungkin bisa berbeda ya di setiap 4 peminatan ini. Dan menurut saya yang kami lakukan di program studi S2 Susastra adalah kami berusaha menawarkan topik-topik keilmuan yang termutakhir. Misalnya di Susastra, teman-teman akan bisa mengikuti mata kuliah ekokritisisme dalam kajian sastra. Karena kita tahu isu mengenai lingkungan itu sedang menjadi tren ya. Lalu ada kajian aliwahana, karena adaptasi dari novel ke film itu sering sekali terjadi. Lalu di kajian tradisi lisan, ada mata kuliah estetika Nusantara, misalnya, dan juga pengelolaan tradisi lisan. Jadi kalau teman-teman memang berkutat di bidang tradisi lisan dan ingin mendalami secara praktis apa sih yang bisa dilakukan dalam mengelola tradisi lisan, itu ditawarkan di peminatan tersebut. Lalu di filologi juga kami menawarkan beberapa mata kuliah, misalnya studi kritis naskah Nusantara, naskah dan budaya Nusantara, lalu pokok dan tokoh sastra Nusantara. Jadi teman-teman yang memang tertarik di dalam bidang filologi bisa mengikuti mata kuliah tersebut. Di peminatan Cultural Studies, kami menawarkan misalnya ideologi dan kebudayaan populer, lalu ada etnografi dalam Cultural Studies, interaksi global lokal dalam budaya populer misalnya. Jadi teman-teman juga bisa mengambil peminatan tersebut. Untuk S3, mungkin saya sekalian menjelaskan ya Bu Roli, karena di Susastra itu ada S2 dan S3. Untuk S3 memang tidak secara resmi dibagi menjadi peminatan. Jadi kalau teman-teman mendaftar S3 Susastra, teman-teman akan menjadi mahasiswa S3 Susastra, tetapi penelitian yang dilakukan bisa di dalam 4 peminatan ini. Jadi penelitian dalam bidang susastra, cultural studies, filologi maupun kajian tradisi lisan, karena kami memang menawarkan ekspertis di 4 peminatan tersebut. Jadi silahkan apabila teman-teman tertarik bisa mendalami lebih lanjut. Semua informasi sudah disediakan di Instagram Humas FIB UI, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih Bu Roli. Baik, terima kasih Bu Geti. Wah, penjelasannya udah lengkap sekali nih ya. Saya sekarang mau beralih ke Ketua Program Studi Pasca Sarjana Arkeologi, Bapak Ali Akbar. Selamat siang Pak Ali. Mas Abe ya, kami biasanya memanggilnya. Oke, mungkin bisa sedikit dijelaskan nggak? Nah, arkeologi ini juga punya program studi S2 dan juga S3. Mungkin bisa sedikit dijelaskan apa aja sih sebetulnya yang dipelajari di program studi pasca arkeologi. Terima kasih Pak Abe. Kayaknya audionya sedikit bermasalah ya, sepertinya ya. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Abe, mungkin saya mau ke Bu Linda dulu deh ya, ke Bu Linda dulu. Dari S2 dan S3 ilmu sejarah. Baik Bu Linda, apa aja nih yang dipelajari nih kalau di pasca ilmu sejarah? Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Mbak Ruli. Terima kasih Pak Untung dan Bapak Ibu semua, Mbak Ike, Mbak Geti, Mas Abe, dan para kaprodi yang lainnya nih. Jadi kalau di prodi ilmu sejarah di FIB UI merupakan salah satu prodi pasca sarjana tertua kali ya, dan mungkin pasca sarjana di bidang ilmu sejarah satu-satunya di Indonesia, karena yang lain itu biasanya masuk ke program studi kajian humaniora. Jadi yang benar-benar ilmu sejarah itu adalah cuma di UI gitu ya, untuk S3 dan S2-nya. Nah, kita punya program studi S2 dan S3. Jadi kalau mata kuliah yang ditawarkan di program studi magister ini di jalur kuliah ya, adalah mata kuliah yang mempelajari dasar-dasar ilmu yang dibutuhkan untuk menyusun penelitian dan penulisan sejarah, serta pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam historiografi. Sebagai contoh, terdapat mata kuliah pemikiran ilmu-ilmu sosial, teori dan metodologi sejarah, dan kemudian juga ada peminatan mahasiswa dapat memilih studi area, karena memang keunggulan dari prodi dari Departemen Ilmu Sejarah itu adalah para dosennya itu merupakan terdiri dari anggotanya terdiri dari beberapa departemen prodi ilmu bahasa yang berminat sejarah. Jadi ada yang dari prodi Cina, kemudian ada yang dari prodi Rusia, dan ada yang dari prodi Belanda. Jadi kita sangat lengkap ya. Jadi nanti teman-teman bisa memilih
apa namanya area peminatan itu misalnya ada Asia Tenggara, ada Amerika Serikat dan Eropa dan juga ada Australia. Nah, kalau di S3 itu mata kuliah yang ditawarkan ini adalah yang menunjang penulisan disertasi dan memperkuat landasan teori dan metodologi. Kalau yang di S3 tidak ada peminatan yang ditawarkan, jadi mahasiswa dapat langsung fokus pada penelitian penulisan disertasi yang dilakukan. Jadi beberapa mata kuliah itu yang ditawarkan mungkin di departemen di FIBU itu S3 untuk S3 semua sama ya, karena itu ada mata kuliah teori dan metodologi sejarah, bacaan penunjang disertasi dan juga publikasi. Tapi selain jalur kuliah itu juga ada jalur riset. Ya, jalur riset itu salah satu syaratnya itu adalah memang harus memiliki beberapa publikasi dan mereka tidak mengikuti mata kuliah sama sekali, tapi output yang diminta nanti publikasinya itu adalah ada 3 publikasi. Kalau yang jalur kuliah publikasinya cukup 1 gitu, seperti itu. Itu mungkin Mbak Ruli kalau tentang mata kuliah di jurusan sejarah. Jadi memang mendidik apa namanya calon-calon sejarawan ya yang ahli sejarah Indonesia maupun ahli sejarah kawasan sebenarnya regional. Itu mungkin bedanya dengan yang lain karena kita nih memang ada area yang kita bahas secara khusus, itu khususnya di S2 gitu, seperti itu. Itu saja, terima kasih. Wah, menarik sekali ya. Saya juga rasanya jadi ingin kuliah lagi nih. Sayangnya sepertinya agak sulit ya saat ini. Oke, terima kasih Bu Linda untuk pemaparan yang sangat komprehensif. Nah, mungkin sekarang saya kembali lagi ke Mas Abe. Bagaimana nih Mas Abe untuk urusan audio? Apakah sudah bisa? Mungkin kita bisa tes dulu ya, mudah-mudahan. Siap. Oke. Saya ini samping-sampingan sama Mbak Linda sebenarnya. Jadi mungkin suara saya kecil sama Mbak Linda tadi. Silakan, apa yang Ya, bisa sama tadi pertanyaannya saya ulang lagi. Kalau di S2 dan S3 arkeologi itu kira-kira yang dipelajari apa aja sih? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Jadi begitu masuk ke S2 ya, waktu S1 arkeologi itu kan pengetahuan umum tentang arkeologi ya, termasuk metode-metodenya begitu ya. Nah, kalau di S2 itu akan cukup banyak yang terkait teori-teorinya ya, teori-teorinya. Nah, jadi nanti kalau yang belum sempat ikut di S1-nya gitu ya, nanti akan ada beberapa mata kuliah yang sifatnya matrikulasi ya. Intinya sih masih bisa ikut ya, masih bisa mengejar ya untuk yang S1-nya non arkeologi begitu ya. Nah, jadi yang terkait dengan teori-teorinya. Nah, dengan teori-teori tersebut akhirnya mahasiswa ini dapat mengembangkan lebih lanjut ke arah mana gitu ya, ke arah yang kalau di kita itu istilahnya bukan peminatan ya, tapi pengembangan lebih lanjut ya. Misalnya saya mau mengembangkan arkeologi prasejarah ya, ketika belum ada aksara ya, itu bisa satu gitu ya. Atau bisa juga yang arkeologi sejarah ya, ada yang namanya periode Hindu ya, periode Buddha, periode Islam, periode kolonial ya, begitu ya, itu bisa dikembangkan begitu ya, kedua ya. Nah, yang ketiga pengembangan lebih lanjutnya bisa pilih yang apa namanya ini untuk zaman sekarangnya apa nih gitu ya, namanya manajemen sumber daya budaya ya. Jadi peninggalan-peninggalan itu apa yang bisa kita manfaatkan, misalnya bangunan-bangunan kuno dipakai lagi untuk kepentingan zaman sekarang gitu ya, atau misalnya pembangunan kota yang supaya berwawasan pelestarian, ini gimana caranya gitu ya. Itu pengembangan yang ketiga. Nah, yang pengembangan yang keempat atau yang terakhir itu tentang museum ya, kajian museum. Jadi cukup banyak peninggalan arkeologi yang dibawa ke museum. Nah, itu juga butuh penanganan, butuh pengelolaan ya. Bagaimana interaksinya dengan publik dan lain sebagainya ya. Itu untuk S2. Saya lanjutkan sedikit ya. Nah, nanti untuk yang S3 ya, itu selain mencoba menerapkan teori, itu ada namanya mata kuliah yang teori dan metodologi ilmu. Nah, itu nanti diharapkan lebih mengembangkan lagi teori dan metodenya sehingga bisa menghasilkan katakanlah teori yang baru gitu atau metodologi yang baru ya, seperti itu. Nah, di situ topiknya bebas ya, mahasiswa diperkenankan untuk memilih topik yang bebas tetapi memang menggunakan objek ya atau data-data arkeologi. Makanya kalau di S3 kami itu unik ya. Ada yang
ekonom ya ikut di situ ya, ada pengusaha ikut di situ, ada arsitek, ada ya. Jadi kalau di S3-nya arkeologi itu beragam mereka ya, karena objek arkeologi untuk berbagai perspektif. Geografi ada, apalagi cukup banyak sih varian keilmuannya yang akhirnya justru pas S3-nya baru datang ke arkeologi gitu. Mungkin itu dulu ya, nanti kita bisa diskusikan lagi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Wah, ini penjelasannya udah sangat lengkap nih ya. Terima kasih Mas Abe. Sekarang saya mau beralih nih, saya mau bertanya kepada wakil dekan kita, Pak Untung. Tapi sebelumnya saya kembali mengingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Mungkin dari panitia bisa menampilkan kembali daftar hadir di kolom chat agar teman-teman semua yang hari ini hadir dalam sosialisasi ini bisa mengisi daftar hadir tersebut. Oke, sekarang saya mau tanya sama Pak Untung nih. Pak Untung, tadi kan Bu Linda sempat bercerita ya, sempat membahas dalam jawabannya bahwa pada perkuliahan pasca sarjana itu ada 2 jalur sebenarnya, yaitu jalur kuliah dan juga jalur riset. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan lebih rinci nggak terkait 2 jalur ini? Silakan Pak Untung. Baik, terima kasih Bu Roli. Terima kasih teman-teman. Ini Bu Linda tadi ya yang memancing penjelasan. Jadi kami membuka 2 jalur. Ya, ini sudah dilakukan sejak 2 semester yang lalu di bawah kurikulum 2020, yaitu jalur kuliah dan riset. Ya, jalur kuliah dan riset di satu jalur dan jalur riset. Ya, baik pada S2 maupun pada S3. Namun pada S2 tidak semua program studi yang membuka jalur riset. Ya, semua program studi tentu saja sebagai jalur yang konvensional sejak dulu ada itu adalah jalur kuliah, ya jalur kuliah. Nah, pada S3 semua prodi di FIB UI membuka baik jalur kuliah ya maupun jalur riset. Ya, nah lalu apa bedanya? Gitu ya, pertanyaan Bu Roli kan. Nah, jalur kuliah itu terutama ya secara konvensional dilakukan perkuliahan ya tatap muka ya baik itu apakah secara daring ya ataupun luring. Nah, FIB UI ini memberikan keleluasaan ini teman-teman ya kepada para dosen untuk memilih moda pembelajaran. Apakah secara luring atau secara daring atau memadukan keduanya ya, jadi nanti bisa dipandu oleh dosennya gitu ya, kapan luring, kapan daring dan sebagainya. Nah, pada jalur kuliah tentu saja ada perkuliahan yang ditempuh oleh mahasiswa ya di awal semester. Ya, pada S2 ya itu di semester pertama itu ada perkuliahan. Ya, pada semester kedua juga masih ada ya. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan masing-masing prodi sesuai dengan kurikulumnya. Kemudian baru pada semester 2 saya kira ya, semester 2 itu S2 sudah mulai masuk ke penelitian. Ya, kenapa? Karena masa tempuh studi di S2 itu adalah 3 sampai dengan 4 semester. Dan teman-teman jangan khawatir, sudah ada dan makin banyak mahasiswa yang dapat menempuh studi dalam 3 semester saja. Ini Bu Ike nanti bisa ceritakan di S2 Asia Timur 3 semester ya Bu Ike ya. Baik. Nah, yang lain tentu saja 4 semester ya. Masa tempuh studi dengan Permendikbud yang baru bisa sampai 8 semester untuk S2. Ya, tapi di UI biasanya 6 semester ya, tapi berdasarkan SK Rektor yang baru sudah ke 8 semester. Kita mengikuti Permendikbud Ristek ya Bapak Ibu Kaprodi ya di S2 ya bisa sampai 8 semester. Tapi tentu saja kami berharap teman-teman ya segera merampungkan studi bisa biar langsung bisa lanjut ke S3. Baik, nah sementara di jalur riset ya ini berbeda, tidak ada perkuliahan. Ya, kalau saudara masuk ke jalur riset tidak ada perkuliahan, tapi langsung pembimbingan riset. Ya, langsung pembimbingan riset. Ya, Bapak Ibu Kaprodi akan langsung menentukan pembimbing riset tesis Bapak dan Ibu. Ya, tapi tentu saja ada syaratnya untuk masuk ke jalur riset yaitu ya adanya CV ya, nanti ada CV atau portofolio yang memperlihatkan bahwa saudara-saudara sudah pernah mempublikasikan ya karya ilmiah ya, apakah itu di jurnal, apakah itu di proceeding yang
terindeks atau tentu saja harus ber-ISSN gitu ya, ataupun mungkin ada publikasi sebagai book chapter, sebagai artikel di dalam antologi misalnya yang ber-ISSN. Nah, itu nanti ketika memasukkan pendaftaran ya, ini yang S2 nanti akan harus memperlihatkan kemampuan di bidang publikasi ya. Baik, nanti ini untuk S2 jalur riset ya. Nah, kalau S3 sama, S3 jalur riset juga begitu sama. Jadi begitu masuk, saudara akan diberikan promotor dan kopromotor ya, sehingga langsung meneliti. Pembimbingannya ya tidak harus Anda datang ke FIB UI, tapi bisa melalui online, ya, melalui Zoom misalnya untuk pembimbingan di jalur riset. Ya, tapi tentu saja kita berharap juga antara pembimbing tesis di S2 maupun jalur riset maupun pembimbing disertasi, promotor kopromotor ya, tentu sesekali bisa bertatap muka langsung secara luring dengan mahasiswa bimbingannya. Ya, kira-kira itu perbedaannya, Bu Roli. Ya, jadi sama syaratnya pada S2, pada S3 pun ya teman-teman harus bisa menunjukkan ya CV sudah ada publikasi begitu ya. Dan ada wawancara. Nanti ada wawancara ya. Jadi baik S2 maupun S3 yang memilih jalur riset yaitu akan ada wawancara apakah ya, kenapa? Karena akan ditanya, sudah publikasi apa gitu ya, sudah pernah publikasi apa misalnya. Nah, ini nanti akan ada pengundangan dari Kaprodi ya kepada fakultas, kepada lulusan SIMAK yang memilih jalur riset. Kira-kira begitu, Bu Roli. Silakan kalau mau didalami nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Untung untuk jawabannya. Nah, mungkin dari Kaprodi yang saat ini sedang ada di sini, bagaimana nih? Apakah ada yang mau ditambahkan lagi terkait jalur riset dan jalur kuliah, terutama jalur riset ya, karena jalur riset ini sesuatu yang mungkin teman-teman kita yang mungkin baru lulus S1 masih belum familiar gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu sekalian? Atau sudah cukup komprehensif ya tadi jawabannya sepertinya ya. Baik, kalau begitu saya akan beralih lagi ke pertanyaan berikut. Tapi sebelumnya juga saya mempersilakan ya untuk para peserta pada hari ini, kalau misalnya mulai terbersit ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan langsung dituliskan saja di kolom chat. Lalu jika ditujukan untuk umum, untuk semua ketua program studi dan juga wakil dekan, bisa langsung ditulis saja pertanyaannya. Tapi jika pertanyaannya spesifik untuk satu program studi tertentu, mohon disampaikan kepada prodi mana pertanyaan tersebut mau diajukan, dan silakan para peserta di sini bisa bertanya di kolom chat. Nanti sebentar lagi kita akan membuka sesi tanya jawab dengan para peserta. Sekarang kita tadi kita bicara mengenai jalur riset ya. Nah, ini karena bicara mengenai jalur riset, tentu saja utamanya tuh sebetulnya topik-topik apa sih yang biasanya diriset di setiap program studi. Tadi sempat sebetulnya Ibu Getty juga sudah sempat sedikit menyampaikan, lalu Ibu Linda juga, tapi mungkin bisa disampaikan kembali ya. Mungkin kita mulai dulu dari Ibu Ike dari S2 Asia Timur. Kira-kira topik-topik apa saja sih yang selama ini dibahas oleh alumni atau oleh mahasiswa yang saat ini sedang menyusun makalah proyek akhirnya? Silakan Ibu Ike. Baik, terima kasih Bu Roli. Memang program studi Asia Timur ya, ini sifatnya interdisiplin dan multidisiplin, lebih pada kajian Asia Timur. Jadi penelitiannya biasanya penelitian kewilayahan yang tadi saya sudah sampaikan. Kita juga berusaha untuk beriringan dengan tema-tema yang ditampilkan di BRIN ya, mengenai kajian kewilayahan. Nah, tema-tema itu kami aplikasikan ke Asia Timur. Ini bisa sampai saat ini yang tema banyak dilakukan karena memang sudah ada sekitar 12 lulusan ya. Kami ini tahun kedua untuk meluluskan mahasiswa. Jadi tema besarnya itu banyak digital humanities yang kaitnya dengan budaya inovasi dan budaya inovasi teknologi.
Teknologi Asia Timur. Itu mata kuliahnya ada budaya inovasi teknologi Asia Timur. Kemudian juga ada tema ini globalisasi dan dinamika. Di sini kami tuangkan dalam mata kuliah budaya dinamika Asia Timur. Kemudian juga ada budaya diplomasi Asia Timur. Kemudian juga ada tema besar lain yaitu nasionalisme keagamaan dan konflik. Itu kami di sini bisa tuangkan di dalam mata kuliah ini ya, budaya sejarah kontemporer Asia Timur. Dan juga ada dinamika budaya dan sejarah Asia Timur. Kemudian ada mata kuliah juga apa ini budaya ekonomi politik Asia Timur. Kalau teman-teman nanti berpikir kok semuanya diawali dengan budaya, karena memang fokus kami pada budaya Asia Timur ya. Jadi penelitian-penelitiannya semua itu dengan tema-tema besar tadi kami fokuskan pada budaya Asia Timur. Kalau bertanya memang ada kaitan. Nah, kalau secara gamblangnya kawasan Asia Timur biasanya kita berpikir sudah diikat dengan satu ikatan nilai yang berdasarkan Konfusianisme, yaitu gamblangnya lah ya. Tapi untuk itu kita menggali lagi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Begitu Bu Ruli, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ike. Nah, sekarang saya beralih nih ke Ketua Program Studi Pasca Sarjana Arkeologi ya, Mas Abe. Gimana nih? Mungkin bisa sedikit diceritakan tren-tren riset terkini yang dihasilkan oleh mahasiswa S2 ataupun S3 di prodi arkeologi. Silakan Mas Abe. Ya, makasih. Jadi memang kalau S2 ya, S2 dulu ya. Kalau S3 tadi sempat dibahas ya. Kalau di S2 itu tadi ya, karena dia cukup banyak pengembangannya, ada prasejarah ya. Kalau prasejarah tuh kita mulai dari apa yang fosil ya, terus ada lukisan gua gitu ya, atau alat batu. Dia dan terutama misalnya lukisan gua ya, itu Indonesia lagi banyak disorot karena apa sih namanya, salah satu lukisan gua tertua sekarang di Indonesia ya. Nah, itu jadi apa sih namanya, cukup menarik di situ juga ya prasejarah. Sementara sejarah itu kajian-kajian mengenai letak ibu kota kerajaan tuh juga masih sangat menjanjikan gitu ya. Nah, untuk manajemen sumber daya budaya ini kebutuhan akan ahli cagar budaya juga lagi tinggi ya. Karena itu ada di undang-undang bahwa setiap provinsi, kabupaten, kota harus ada tenaga ahlinya gitu ya, yang bersertifikat ya. Nah, itu jadi kalau punya kemampuan itu terus kemudian dites dapat sertifikat, dia langsung ditanda petik ya, dikontrak oleh kabupaten atau kota untuk masuk di tim itu gitu. Nah, kalau museum juga di Indonesia sekarang ada tercatat 500-an museum ya. Jadi kajian-kajian museum ya, mulai dari tata pamer apa makna atau apa sesuatu yang dibalik si koleksi ini gitu ya, seperti itu. Dan terutama kajian-kajian yang interaksi dengan masyarakat itu lagi tinggi kalau di S2 gitu ya. Kalau dulu kan kesannya arkeologi hanya berurusan dengan bendanya gitu ya, tapi sekarang bagaimana menghadirkan benda ini dan pengetahuannya pada masyarakat ya, itu S2 ya. Nah, kalau S3 oh ya sekarang S2 ya, karena tadi ya bagaimana menghadirkan benda ini ke masyarakat. Jadi artis sekarang pada kuliah ya, adalah beberapa yang kuliah di Arkeo gitu ya. Nah, S3 itu pemilik galeri juga kuliah gitu ya. Kan tadinya kan cuma ngumpul-ngumpulin aja ya. Nah, sekarang bagaimana menghadirkan dan menyampaikannya ke masyarakat ya. Terus tadi ya misalnya ya, pengusaha dia ngelihat apa sih modal dari masa lalu ya. Modal dari masa lalu yang sifatnya pengetahuan bisa untuk membangkitkan semangat untuk di masa depan. Nah, itu dia bisa dapat tuh ya, untuk insight-insight seperti itu gitu. Terus ahli ekonomi ya, dia bisa hitung gitu ya. Kalau dulu kan kita cuma bilang ini penting ya, bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Nah, kalau dengan adanya si ahli ekonomi ini, dia bisa ngitung ya.
ini kalau untuk ekonomi bisa menghasilkan berapa rupiahnya dia bisa hitung. Ya, seperti itu. Artinya sekarang ini perkembangannya adalah dengan adanya ilmu-ilmu lain yang belajar arkeologi, maka kombinasi ini menjadi jadi menurut saya jadi tak terbatas lah ya. Kalau sebelumnya kita tahunya cuma arkeologi ya tentang ngomongin masa silam aja ya seperti itu. Mungkin itu dulu ya Bu Ruli, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abe. Nah, ini karena sekalian ya, di kolom chat ini sudah ada satu pertanyaan, dan pertanyaan itu ditujukan pada Pak Ali Akbar, maka mungkin saya akan sekalian aja ya menjelaskan karena menanyakan, karena ini masih terkait juga dengan apa yang tadi Mas Abe sampaikan. Jadi, di sini dikatakan bahwa pengembangan di arkeologi itu ada prasejarah, sejarah, CRM, dan museum begitu ya. Nah, apakah nantinya itu akan bersifat hanya satu saja, atau misalnya bisa pengembangannya itu antar di tiap bidang riset, atau bisa terbuka dengan 2 atau 3 sudut pandang pengembangan. Nah, mungkin ini bisa dijawab dulu. Terima kasih Mas Abe. Ya, makasih banyak. Ya, jadi karena kebetulan di Arkeo itu bukan peminatan yang kaku ya, maka ada untungnya juga ya, bukan Pak Untung ya, tapi ada untungnya gitu. Jadi dia bisa mengkombinasikan itu. Ya, ketika di semester 2 katakanlah ya, yang minatnya di arkeologi prasejarah, dia bisa tetap boleh ngambil mata kuliah yang museum ya, manajemen sumber daya budaya, yang arkeologi sejarah ya, seperti itu. Kita desain ya SKS-nya tetap bisa ngambil yang mata kuliah lain ya. Artinya dia bahkan sebenarnya empat-empatnya juga bisa dia kumpulin semua itu. Ya, walaupun nanti tugas akhirnya pilih tertentu gitu ya. Dan kalau dia mau mengkombinasikan istilahnya tadi ya dari 2 atau 3 sudut pandang pun memungkinkan jadinya. Ya, seperti itu. Terima kasih pertanyaannya Mas Yoki ya, Mas Yoki Rendra. Oke, Mas Yoki, gimana Mas Yoki, sudah cukup jelas jawabannya, atau mungkin ada yang mau lebih ditanyakan lagi secara detail? Oke, sambil kita menunggu pendapat tanggapan dari Mas Yoki, mungkin kita beralih ke Ibu Linda ya. Nah, Ibu Linda, ini udah ada satu penanya nih yang bertanya kepada Ibu Linda, yaitu dari Pak Anju Novarov Hasudungan ya, dari Provinsi Riau. Nah, beliau bertanya, syarat spesifik bagi calon mahasiswa yang ingin mengambil S3 by research, khususnya mengenai karya ilmiah dan topik disertasinya nanti, karena ternyata beliau sudah mengecek nih di situs SIMAK ya, pendaftaran hanya 1 kuota saja katanya. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan Bu Linda. Terima kasih banyak. Bu Linda di-unmute dulu, Bu. Oke. Terima kasih Bu Ruli pertanyaannya. Mungkin nanti saya minta bantuan Pak Untung nih, karena ada pertanyaan-pertanyaan di bawahnya terkait kuliah yang bersamaan dengan prodi di fakultas lain ya. Nah, terkait kuota gitu ya. Jadi kalau tidak salah memang kami tidak berani banyak-banyak menerima untuk ini kan gelombang 1 ya Mbak Ruli ya. Jadi memang untuk gelombang 1 itu kami menerima kuota 1 untuk by riset. Kemudian untuk gelombang kedua nanti kami menerima lagi 1 by riset gitu loh. Jadi memang untuk kuota by riset ini kita tidak bisa terlalu banyak Pak gitu, karena memang pengalaman kami bahwa untuk membimbing mahasiswa yang by riset itu, saya pengalaman ada 1 sebelumnya itu luar biasa karena memang mahasiswa itu harus benar-benar aktif, kemudian mencari seminar, mencari konferensi. Jadi benar-benar itu adalah menurut saya sebuah pekerjaan yang cukup berat juga gitu loh. Jadi jadi nanti mungkin kami akan melihat di wawancara seberapa sanggup, seberapa Bapak bisa siap dalam ini jalur riset. Tapi memang untuk sementara karena SDM kami terbatas, jadi mungkin kami hanya bisa menerima dalam 1 angkatan itu jalur riset itu cukup 2 dulu gitu, cukup 2 saja. Jadi gelombang 1 dan gelombang kedua nanti 1 lagi jadi 2. Jadi kalau untuk yang terakhir, pertanyaan yang terakhir terkait masalah bersamaan mendaftar di tempat lain, saya mungkin minta saran dari Pak Untung. Saya tidak begitu paham peraturan dari fakultas. Silakan Pak Untung.
Boleh langsung ya Bu Roli. Terima kasih Bu Linda. Saya jawab pertanyaan Mas Andika Hadin. Ini calon Mas Andika ini calon lulusan pasca yang akan mendapat 10 gelar magister nih ya. Amin. Jadi begini Mas Andika dan teman-teman semua, pada jenjang S1 di Universitas Indonesia secara tegas dilarang seorang S1 ya, dilarang seseorang mengikuti kuliah di lebih dari satu program studi. Ya, sehingga pasti akan ada, kalau ditemukan seperti itu pasti akan ada pengingatan, dan kalau tidak digubris akan ada peringatan ya untuk memilih salah satu program studi saja. Tetapi berbeda di program pasca sarjana. Ya, berbeda karakteristiknya di pasca sarjana, tidak ada larangan untuk mahasiswa menempuh studi di lebih dari satu program pasca sarjana, atau mungkin bahkan malah menguntungkan karena misalnya seseorang terkait dengan satu topik bisa meramu lebih dari satu perspektif di dalam tesisnya, misalnya seperti itu ya. Sehingga tidak jarang juga orang yang menempuh studi di program magister bersamaan dengan program studi magister di program studi yang lain. Ya, jadi di FIB sendiri ya kita merem saja ya, kami merem saja Mas Andika ya. Ya, nanti kecuali kalau ada SK Rektor baru misalnya melarang di magister ya secara ketat ya, nanti yang bersangkutan pasti akan diingatkan untuk memilih satu program studi saja. Kira-kira seperti itu Mas Andika. Jadi tidak ada larangan di program magister ya atau doktor, tapi di sarjana di S1 ada larangan itu. Baik begitu ya Bu Linda. Baik, Terima terima kasih, kasih Pak Untung, dan terima kasih Bu Linda. Ini mungkin sekalian satu lagi ya. Ada pertanyaan masih terkait jalur riset juga. Ini dari Mas Imam Muhtarom. Beliau menanyakan, jalur riset itu dibuka pada setiap semester genap dan gasal nggak? Nah, itu pertanyaannya. Mungkin itu bisa sekalian dijawab Pak Untung. Mohon izin saya jawab ya Bu Linda, teman-teman. Jadi FIB UI termasuk dalam salah satu fakultas di UI yang tidak selalu membuka penerimaan di semester genap. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa di semester gasal ada 2 gelombang. Ya, gelombang pertama ini yang pendaftarannya sekarang ini dilakukan 28 Februari sampai dengan 20 Maret. Dan gelombang kedua untuk pendaftaran untuk tahun akademik baru, untuk semester penerimaan semester gasal, itu nanti di bulan Mei. Ya, di bulan Mei. Ya, sampai dengan Juni, tapi tanggalnya belum ada. Ya, saudara-saudara bisa melihat itu di simak.ui.ac.id atau di penerimaan.ui.ac.id. Ya. Nah, kemudian untuk pendaftaran di semester genap, ya itu UI juga membuka kembali, tetapi tidak semua prodi yang membuka pendaftaran di semester genap, ya termasuk FIB UI. Ya, semester yang lalu kami membuka pendaftaran dengan dasar alasan tertentu untuk S2 Asia Timur dan S3 Arkeologi. Ya, nanti kita lihat saja apakah semester genap berikutnya akan dibuka untuk program studi yang sama atau malah mungkin semua prodi mau membuka pendaftaran di semester genap misalnya. Ya, itu nanti kita lihat. Tetapi yang jelas FIB UI selalu membuka pendaftaran ya dalam 2 gelombang untuk penerimaan di semester gasal ya atau tahun akademik baru yang sekarang nanti ini tahun akademik 2024-2025. Begitu Bu Roli. Baik, terima kasih Pak Untung. Jadi intinya karena belum tentu semester genap untuk FIB UI akan dibuka lagi, jadi kalau tertarik mungkin sebaiknya mendaftarnya di semester gasal ini ya. Kita punya 2 gelombang. Gelombang 1 yang saat ini sedang berlangsung, lalu gelombang 2 biasanya nanti sekitar mulai bulan Mei Juni ya kami akan buka lagi. Baik, sebelum mengakomodir pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak bilang Mbak Luri. ini sekarang beralih ke Ibu Getty sebagai program studi pasca sarjana S2 dan S3. Nah, kalau di ilmu susastra ini topik-topik risetnya biasanya apa aja nih, Bu Getty? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Roli. Mungkin saya copy paste juga di chat ya beberapa. Oke, nanti saya coba copy paste beberapa topik penelitian di pasca susastra karena kami ada 4 peminatan, jadi cukup banyak gitu, jadi agak sulit kalau saya harus mengecilkan. Tapi pada dasarnya yang kami amati dalam
5 tahun terakhir ini, topik penelitian di bidang tradisi lisan, filologi, sastra maupun cultural studies memang mahasiswa punya minat gitu ya terhadap isu-isu termutakhir. Misalnya banyak penelitian mengenai tadi isu-isu lingkungan, tentu isu gender, lalu isu-isu misalnya mengenai post-humanism gitu. Dengan adanya artificial intelligence ya, teman-teman mungkin melihat bahwa banyak karya-karya sastra atau film atau bahkan gejala-gejala yang ada di lingkungan kita yang terkait dengan post-humanism ini. Bagaimana misalnya film tentang, mungkin pernah teman-teman menonton film tentang pasangan yang sebenarnya adalah mesin gitu, jadi bukan manusia lagi gitu. Jadi isu-isu seperti ini yang banyak sekali dibahas. Di bidang tradisi lisan dan filologi tentu kita tahu tradisi lisan maupun manuskrip masuk ke dalam objek pemajuan kebudayaan. Jadi banyak juga penelitian yang dilakukan tentang baik dalam aspek pemeliharaan, baik dalam aspek pewarisan, berbagai tradisi lisan maupun manuskrip gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang memang bekerja di bidang itu tentu sangat relevan gitu dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Di dalam bidang sastra dan cultural studies, tadi selain isu-isu yang termutakhir, banyak juga pembahasan yang dilakukan terhadap hal-hal yang terjadi sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita. Jadi di Susastra itu memang kami mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian berdasarkan sesuatu yang memang relate gitu ya dengan kalian gitu. Jadi bukan sesuatu yang justru sangat distant, sangat jauh gitu. Misalnya banyak mahasiswa yang meneliti tentang media sosial atau juga tentang praktek-praktek kebudayaan yang terjadi di sekitar mereka. Salah satu mahasiswa bimbingan saya meneliti tentang hijab cosplay misalnya. Bagaimana cosplay itu bisa dilakukan oleh berbagai individu, termasuk mereka yang menggunakan hijab, sehingga di Indonesia muncul fenomena hijab cosplayer begitu. Jadi penelitian itu tidak harus sesuatu yang sophisticated atau sesuatu yang sangat mengawang-awang begitu ya teman-teman. Tapi di Susastra kami menawarkan pilihlah sesuatu yang sangat relatable gitu ya. Kalau pakai istilah anak Jaksel, relatable dengan kehidupan kalian gitu. Sehingga implikasi dari riset itu adalah sesuatu yang juga memiliki fungsi praktis untuk diri Anda sendiri gitu. Apakah sebagai sesuatu yang reflektif atau bahkan misalnya Anda bekerja di bidang atau di institusi-institusi yang kemudian bisa membantu Anda untuk mengembangkan diri secara profesional melalui riset Anda gitu. Jadi saya rasa semua program studi di FIB menawarkan itu, bahwa kami melihat signifikansi dari melakukan penelitian yang memiliki implikasi praktis baik ke masyarakat tentunya maupun ke Anda sebagai individu gitu. Jadi baik di S2 maupun S3 Susastra, nanti saya bisa bantu copy paste beberapa judul penelitian karena ada cukup banyak. Mungkin dari situ teman-teman bisa mendapatkan inspirasi ya, kira-kira nanti akan meneliti tentang apa. Dan sangat baik kalau teman-teman masuk ke S2 atau S3 sudah memiliki setidaknya basic ideas gitu ya, atau ide-ide dasar mau melakukan penelitian apa. Itu tentu nanti akan dibantu oleh para dosen untuk meruncingkan topiknya, tapi datang dan masuk ke S2, S3 dengan topik itu memang, apalagi kalau mau lulus cepat gitu, jadi itu sangat disarankan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Bu Roy. Baik, terima kasih Bu Getty, udah semakin jelas ya teman-teman, dan nanti bisa dilihat juga di kolom chat topik-topik riset apa saja yang mungkin selama ini digarap oleh teman-teman kita yang sudah kuliah atau sedang kuliah di S2 dan S3 Ilmu Susastra. Baik, sekarang kita beralih lagi ya ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini adalah berikutnya pertanyaan dari Mbak Kirana Chandra Bestari ya. Jadi bertanya, ini beliau bertanya terkait sistem pendaftaran tanpa tes nih. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Pak Untung, tapi mungkin nanti bisa diulang lagi agar bisa lebih jelas. Nah ini yang ditanya oleh Mbak Kirana ini, apakah harus menyelesaikan baru meminta surat rekomendasi dari ketua program studi, atau bisa langsung minta rekomendasinya ke ketua program studi sambil melengkapi proses pendaftaran. Nah ini bagaimana Pak Untung? Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Roli. Ini Mbak Kirana, terima kasih mengingatkan saya untuk menegaskan kembali tentang prosedurnya ya. Jadi Mbak Kirana,
Kaprodi itu menunggu dari lulusan fresh graduate ya, lulusan baru dalam 1 tahun gitu ya, yang akan mengajukan pendaftaran. Nah, Mbak Kirana dan teman-teman yang lulusan baru 1 tahun ini, ya itu mendaftar dulu. Ya, mendaftar dulu di simak.ui.ac.id ya, kemudian print bukti pendaftarannya. Ya, nama, ya, kemudian ada nomornya di situ, nomor pendaftaran, nomor ujian, kemudian pemilihan program studi, ya, kemudian Mbak Kirana dan teman-teman datanglah ke Kaprodi, ya, yang dulu memimpin prodi Mbak Kirana, ya. Kemudian nanti sudah, ya, sampaikan ke Kaprodi, serahkan itu, ya, cetakan ya, print itu, ya, kepada Kaprodi. Nah, nanti sudah, ya, sudah beres, ya, Kaprodi akan secara kolektif biasanya akan mengajukan nama-nama disertai lampiran printan bukti pendaftaran itu kepada kami. Ya, selanjutnya kami akan mengirim rekomendasi kepada pimpinan UI. Begitu ya, Mbak Kirana ya, jelas ya, teman-teman lulusan baru yang lain juga jelas ya. Jadi mendaftar dulu secara online, kemudian print bukti pendaftaran, datanglah ke Kaprodi ya untuk minta diajukan rekomendasi, nanti Kaprodi akan mengirimkan kepada fakultas. Sudah Mbak Kirana nggak usah pulang saja, sesudah menyerahkan cetakan sudah pulang saja, sudah beres urusan Mbak Kirana ya, nanti tinggal Kaprodi yang akan menyampaikan surat dengan lampiran printan itu ke kami. Begitu ya Mbak Kirana dan teman-teman. Begitu, Bu. Baik, semoga cukup jelas ya Mbak Kirana. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, pertanyaan lanjutan, silakan bisa nanti langsung Boleh ditulis satu lagi Bu Roli. di kolom chat. Oh Boleh ya, satu boleh lagi, Pak Untung, mohon izin. silakan. Nah, untuk lulusan baru bulan Januari tahun 2024 ini, karena ijazah masih ditunggu, ya, saya dengar ijazah akan keluar baru bulan April ya Bu Roli ya, untuk lulusan S1 maaf. Nah, itu bisa menguruskan surat keterangan lulus sementara. Ya, surat keterangan lulus, datanglah ke unit pelayanan akademik untuk dibuatkan surat keterangan lulus. Kenapa? Karena ijazah dan surat keterangan lulus itu penting untuk pendaftaran online, ya, di SIMAK online-nya. Ya, karena itu nanti harus diunggah. Ya, jadi unggahlah. Kemudian kalau ditanyai nomor ijazah, tulislah dengan nomor surat keterangan lulus itu. Ya, baru diupload, diunggah. Terima kasih, Bu Roli. Ya. Baik, semoga cukup jelas ya. Jadi untuk teman-teman yang baru lulus di bulan Januari 2024 dari S1 FIB UI 15 program studi, jika membutuhkan surat keterangan lulus untuk pendaftaran bebas tes masuk S2 pasca sarjana FIB UI, bisa langsung datang ke unit pelayanan akademik dan kami akan usahakan agar suratnya bisa cepat diproses ya teman-teman. Baik, kita sekarang sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikut, ini saya juga menginformasikan bahwa ini Bu Getty juga di kolom chat sudah menuliskan ya, sudah men-share informasi mengenai persyaratan program studi S3 dan juga S2. Nah, teman-teman bisa klik supaya bisa lebih tahu dengan jelas persyaratannya itu apa saja. Lalu tadi topik penelitian untuk S2 dan S3 pasca susastra juga sudah di-share beberapa. Jadi ini mungkin bisa membuat teman-teman bisa lebih ada gambaran ya, kalau di pasca susastra itu spesifiknya apa saja sih yang biasanya diteliti. Baik, kita sekarang beralih ke Mas Rakai Hino ya. Nah, ini pertanyaannya ada cukup banyak nih. Yang pertama pertanyaannya adalah jalur riset itu apakah hanya untuk teman-teman yang dari BRIN aja atau bisa untuk siapa saja? Nah, itu pertanyaan pertamanya. Lalu pertanyaan kedua, belum ada, oh ini rupanya Mas Rakai Hino ini sangat bersemangat ya, jadi sudah mengecek nih di SIMAK gitu. Nah, dikatakan bahwa belum ada kolom untuk mengirimkan riset di SIMAK, yang ada itu masih kirim ijazah dan surat rekomendasi. Nah, jadi hasil riset tuh dimasukkannya di mana gitu ya. Nah, itu pertanyaan kedua. Lalu ini pertanyaan ketiga, mungkin yang pertanyaan pertama dan kedua bisa dijawab oleh Pak Untung ya. Lalu tapi pertanyaan ketiga ini tanyakan sepertinya kepada Mas Abe, karena pertanyaannya adalah kuota untuk arkeologi jalur riset itu berapa orang ya. Ini mungkin perlu diperjelas ini ya, kuota jalur risetnya itu adalah untuk berapa orang. Dan pertanyaan berikut nih, hasil risetnya minimal tuh harus Sinta berapa? Atau apakah harus Scopus? Nah, pertanyaannya seperti itu. Oke, mungkin yang dua pertanyaan pertama bisa dijawab dulu oleh Pak Untung, lalu nanti kita beralih ke Mas Abe. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Rakai Hino. Ya, jadi saya akan jawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Ya, tentu saja kami membuka kesempatan seluas-luasnya ya kepada lulusan ya S1 dan S2 untuk
juga ikut serta ya dalam mendaftarkan diri di jalur riset. Jadi tentu tidak tertutup hanya untuk pegawai atau peneliti di BRIN, Mas Rakahino ya. Jadi ini untuk masyarakat luas yang mempunyai portofolio pernah mempublikasikan karyanya di dalam publikasi atau pertemuan-pertemuan ilmiah gitu ya, proceeding ya, jurnal. Nanti kita tanya ke Mas Abe, ke Pak Abe, ini apakah di arkeologi ada syarat khusus harus Sinta berapa atau Scopus? Itu bergantung prodi masing-masing. Nah kemudian bagaimana? Belum ada kolom, memang belum ada kolom teman-teman. Ya belum ada kolom. Nanti kami akan mengundang ya siapa yang lulus di dalam ujian tertulis. Ujian tertulis tadi belum ditanyakan ya Bu Roli, ujian SIMAK itu apa sih gitu ya. Ada dua, ada TPA, tes potensi akademik, dan ada bahasa Inggris. Ya, jadi hanya ada dua tes di dalam SIMAK UI. Ya, nah nanti ya UI ya tahap pertama UI tentu akan memberitahukan pada fakultas dan program-program studi ya siapa saja yang dinyatakan di dalam lulus tes itu. Nah, nanti kita akan lihat siapa yang lulus untuk ujian riset yang memilih mendaftar jalur riset yang lulus dalam tes tulis itu nanti akan dihubungi ya oleh fakultas ataupun oleh prodinya ya untuk nanti mengirim CV. Ya, mengirim CV dengan daftar publikasi, dengan sampel publikasi juga ya, ke nanti ada alamat yang diinformasikan. Kemudian juga plus pengundangan untuk wawancara. Wawancara bisa dilakukan secara langsung ataupun melalui Zoom. Ya, jadi ini juga kesempatan yang baik sekali wawancara nanti S2, S3 bisa saja melalui Zoom, bisa juga langsung. Ya, ini bergantung nanti dari prodinya masing-masing. Ya, itu ya. Jadi nanti akan ada pengundangan untuk penyerahan CV dan juga undangan wawancara. Gitu. Pada akhirnya kemudian secara keseluruhan akan dilihat, direview, diulas ya apakah secara keseluruhan seorang peserta itu lulus di dalam SIMAK ya, secara keseluruhan baik itu ujian tes maupun wawancaranya itu. Begitu Bu Roli, Mas Rakahino. Baik, terima kasih Pak Untung untuk jawabannya. Tadi sudah juga dijelaskan ya bahwa jenis ujiannya apa saja nih nanti yang harus dihadapi oleh teman-teman ketika mengikuti SIMAK Pasca. Itu ada TPA, tes potensi akademik, dan bahasa Inggris. Begitu. Baru kalau misalnya lulus di situ, untuk yang masuk jalur riset nanti akan ditanya lebih lanjut dengan menyerahkan hasil riset itu juga. Baik, sekarang kita beralih ke Mas Abe ya. Ini tadi pertanyaannya khusus nih untuk kuota riset di arkeologi jalur riset itu berapa, dan apakah persyaratan hasil risetnya itu harus ada minimal Sinta berapa atau bahkan Scopus. Nah, mungkin bisa dijawab Mas Abe. Terima kasih banyak. Ya, makasih banyak. Salam kenal Rakahino ya. Saya buka di chatnya ini juga. Tapi informasinya nanti tolong di chat juga ya. Atau mau ngomong langsung. Ini untuk S2 atau S3 ya, Mas Rakahino ini. Ini saya harus hati-hati jawabnya nih. Rakahino itu setara dengan Perdana Menteri soalnya. Ya, jadi salah jawab repot urusan saya ini. Ya. Oke, Mas Rakahino gimana nih? Mungkin bisa dikelirkan dulu apakah ini S2, bertanya untuk yang S2 atau S3 nih? Ya, nah, tolong dikelirkan sambil saya jawab. S3 Mas Abe. S3 ya, oke. Untuk jalur riset ya, baik S2 maupun S3 itu boleh juga untuk teman-teman yang bukan dari BRIN ya. Jadi ini memang terbuka untuk umum ya. Tetapi memang ada syaratnya. Syaratnya nanti tadi sudah disampaikan oleh Pak Untung tadi, juga menyampaikan contoh-contoh tulisannya ya supaya kita diyakini bahwa ini nanti bisa menulis secara mandiri ya. Contoh-contoh bukunya, mungkin artikelnya ya seperti itu gitu ya. Kuotanya kalau saya agak lupa ya, kalau nggak salah 2 ya. Tapi nanti Anda coba minta nomornya Pak Untung ya, nanti bisa diatur oleh Pak Untung ya supaya kuotanya jadi berapa begitu ya. Terus ya jadi yang saya tekankan di sini adalah sekitar 2 kalau nggak salah ya. Lebih baik daftar sekarang gitu ya, karena nanti kalau udah penuh nggak bisa daftar yang di gelombang berikutnya begitu ya Pak Untung ya, karena nanti kuotanya sudah dipakai oleh yang sekarang begitu. Nah, hasil riset minimal Sinta berapa atau harus Scopus ini maksudnya untuk yang nanti apa yang untuk daftar ya?
Kalau yang untuk daftar kan apa sih namanya ya, disampaikan saja semua contoh tulisannya ya, semua contoh tulisannya nanti kami lihat ya. Anda bisa untuk secara mandiri melakukan riset atau tidak begitu ya, seperti itu. Jadi yang kirim saja yang Sintanya ya, yang Scopusnya juga kalau ada ya, seperti itu. Nah, ketika nanti kuliah ya, ini untuk S3 ya berarti ya. Ketika kuliah nanti Anda diminta ya untuk menghasilkan 3 publikasi ya. Tapi ini selama 5 atau 6 semester ya, jadi nggak usah khawatir ya. Dan itu selama perkuliahan yang sudah kami laksanakan itu pada bisa kok ya untuk melakukan ini ya. Yang pertama, publikasi istilah kita tuh publikasi A ya. Nah, publikasi A itu 1 makalah ilmiah ya, minimum proceeding konferensi internasional ber-ISBN ya. Jadi nggak terlalu susah ya. Yang kedua adalah publikasi B ya. Ini juga 1 makalah dan didampingi oleh promotornya gitu ya. Nanti artinya ini nanti udah di semester kesekian lah ya. Dalam jurnal internasional terindeks ya. Nah, nanti ada lagi publikasi C, itu juga didampingi oleh tim promotornya ya, minimum ya, jurnal nasional Sinta 3 ya. Artinya ini bisa diraih oleh Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita sudah merancang semesternya untuk apa sih namanya? Pelan-pelan menulis gitu ya, sehingga di akhir semester sudah bisa menghasilkan publikasinya. Nah, itu sebabnya kemampuan untuk menulisnya tolong disampaikan ke kami gitu ya. Ini sudah punya contoh artikel seperti ini gitu ya. Mungkin pernah menulis buku di mana gitu ya. Mohon maaf Mas Abe, itu ada Mbak Geti barusan share. Di mana tuh? Share di itu syarat udah ada kemarin kita peraturan persyaratan untuk menerima jalur. Jadi mungkin tadi yang ditanya, mohon maaf ya Mbak Ruli, mungkin ini yang diterima adalah syarat untuk bisa masuk jalur riset gitu loh. Ya, oke. Itu ada tuh di Mbak Geti kalau nggak salah di share di itu. Mungkin mahasiswa bisa baca. Ada minimal 5 artikel, 5 tulisan. Iya, ya. Coba bisa buka masing-masing nggak ya di room chatnya itu ada ya. jadi biar tahu. Mungkin sejarah juga sama. Semuanya. Semua informasi persyaratan jalur riset bisa teman-teman cek di penerimaan.ui.acid ya. Karena memang setiap program studi seperti tadi Pak Untung dan Mas Abe dan Mbak Linda jelaskan ada prasyaratnya. Informasi mengenai prasyarat itu dikirim kemana juga sudah ada di penerimaan.ui.ac.id. Jadi saran saya teman-teman mempelajari dulu apa yang ada di website tersebut supaya tahu dokumen apa saja yang harus disiapkan. Oke. Terima kasih Bu Geti. Nah, ini tadi panjang ya uraiannya ya. Nanti khusus untuk yang teman-teman yang berminat di Arkeo itu saya tulis nomor handphone saya ya. Nanti Japri ya, silakan ya, supaya tidak menghabiskan waktu untuk prodi yang lain. Oke, ini sampai ada Japri bisa tanya langsung ya di luar jam ini. Gitu, jika berminat untuk yang arkeologi dan untuk persyaratan betul ya, silakan teman-teman cek dulu di simak.ui.ac.id. Di situ ada persyaratannya dan dibaca baik-baik persyaratan tersebut dan dilengkapi ya untuk dipenuhi untuk mendaftar ke S2 atau S3 entah itu jalur riset ataupun juga jalur perkuliahan. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk mengakomodir beberapa pertanyaan. Di sini ada pertanyaan dari Mas Baihaki ya. Nah, pertanyaan ini ditujukan kepada program studi ilmu sejarah. Pertanyaannya itu kerjasama prodi dengan pihak-pihak penyedia arsip atau institusi sejenis yang bisa dimanfaatkan bagi mahasiswa itu kira-kira ada atau enggak? Nah, itu pertanyaannya. Silakan Ibu Linda. Oke, terima kasih Mbak Ruli ya. Kalau secara spesifik misalnya kerjasama khusus yang misalnya memberikan izin kepada mahasiswa untuk mengakses arsip gitu ya, itu tidak ada sebenarnya. Tapi kami sudah menjalin kerjasama dengan Arsip Nasional, kemudian dengan beberapa lembaga ya. Jadi kalau memang mahasiswa ingin riset di tempat tersebut itu ya ada misalnya diberikan apa namanya ya,
diberikan privilege lah gitu loh. Jadi untuk mencari data segala macam. Jadi kami memang kalau yang untuk kerjasama tuh memang dengan Arsip Nasional ya. Jadi dengan Arsip Nasional itu kebetulan Prof. Santo di sana jadi staf ahli ya, staf ahli. Jadi ada orang sejarah di sana dan juga kebetulan kita banyak menempatkan mahasiswa sejarah untuk magang di sana, itu jumlahnya cukup besar gitu loh. Jadi baru dengan lembaga Arsip Nasional. Kalau dengan yang lain secara selama ini mahasiswa untuk mengakses beberapa arsip dan dokumen itu mudah saja dengan di era digital seperti ini. Misalnya ke Delver, kemana-mana itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi itu sangat mudah gitu loh, Mbak. Itu saja mungkin saya. Baik, semoga cukup menjawab ya, Mas Baihaqi. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan di kolom chat. Bisa tanya langsung ke saya nanti. Ya, atau Japri, bisa Japri. langsung tanya kepada Bu Linda. Nah, sekarang pertanyaan untuk Prodi Ilmu Susastra nih. Jadi ini dari Mas Riko Nur Ardi. Pertanyaannya adalah pada laman SIMAK di Departemen Susastra Filologi itu mensyaratkan tulisan dalam tema bidang terkait sejumlah 5.000 kata. Nah, ini pertanyaannya apakah diperkenankan untuk mengirim tulisan yang pernah dipublikasikan atau harus yang belum pernah dipublikasikan? Kurang lebih seperti itu. Oh, ini udah dijawab ya sepertinya ya. Iya, tapi ya mungkin singkat saja teman-teman, untuk syarat tulisan itu sebenarnya dibutuhkan oleh Prodi untuk melihat sejauh mana pengalaman teman-teman dalam menganalisis gitu ya, terutama dalam bidang sastra, filologi, tradisi lisan maupun cultural studies gitu. Jadi yang sudah dipublikasikan tidak apa-apa dikirimkan. Yang penting justru adalah tulisan itu ditulis sendiri gitu. Karena kan kadang kalau dia adalah tulisan yang ditulis dalam kelompok riset gitu ya, belum tentu itu menggambarkan kemampuan penelitian teman-teman gitu. Jadi silakan mengirimkan yang sudah dipublikasikan asalkan itu ditulis secara mandiri. Mungkin saya sekalian merespon pertanyaan berikutnya ya Bu Ruli ya. Dari Mbak Berliana ya. Berliana. Ya, silakan. Setelah ini mungkin Bu Ike bisa menambahkan. Betul. Ya. Saat ini kita tidak memiliki kerjasama dengan lembaga agar teman-teman bisa melaksanakan program ke luar negeri gitu ya. Tapi biasanya di Susastra apabila ada informasi-informasi gitu, misalnya mengenai research grant atau mengenai fellowship atau mengenai yang paling sering sih summer school gitu ya atau konferensi, itu biasanya kami share ke mahasiswa. Memang sayangnya dari prodi maupun fakultas, mungkin nanti kalau untuk fakultas bisa diklarifikasi oleh Bu Roli dan Pak Untung, kami tidak ada pendanaan untuk ini. Jadi mahasiswa kemungkinan harus mencari sendiri. Tapi saat ini sih cukup banyak ya pendanaan yang ada, baik dari misalnya dana Indonesiana, itu ada khusus untuk perjalanan ke luar negeri untuk misi kebudayaan misalnya. Jadi jangan khawatir apabila teman-teman memiliki kesempatan gitu ya, sudah accepted untuk melakukan kegiatan di luar negeri, itu bisa mencari pendanaan dari berbagai sumber gitu. Jadi kami justru sangat mendorong mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, karena tentu bisa memperkaya baik penelitiannya maupun pengalaman profesional teman-teman gitu. Baik, terima kasih Bu Getty. Mungkin sedikit bisa ditambahkan ya oleh Ibu Ike karena beliau juga, karena Mbak Berliana ini juga bertanya untuk S2 Asia Timur. Bagaimana Bu Ike? Iya, terima kasih Mbak Berliana atas pertanyaannya. Jadi memang tulisan MPA ya, makalah proyek akhir di Prodi Asia Timur itu sampai saat ini sekitar yaitu ya keagamaan, Hallyu, K-Wave, K-pop gitu ya. Dan juga yang terakhir ini ada mengenai publikasi K-pop, K-Wave dan Cina ya kalau nggak salah, ya K-pop dan K-Wave kalau nggak salah. Dan mahasiswa ini akhirnya bisa mendapatkan beasiswa selama 6 bulan ke Pulau Jeju. Jadi di sini dengan hibah ini mahasiswa itu bukan hanya melakukan penelitian, tetapi juga harus melakukan presentasi di seminar-seminar internasional sampai 2 kalau nggak salah saya, dan dia berhasil gitu. Dan seminar-seminar ini juga akhirnya membantunya untuk menyusun makalah proyek akhir. Ya. Jadi
itu sebenarnya untuk penelitian menyusun skala proyek akhir, kan metode kami juga ada metode macam-macam ya, bisa menggunakan virtual etnografi virtual, sourcing gitu ya, seperti yang publikasi kan dia mau nggak mau ambil dari internet, dari semua berbagai macam profile machine engine gitu ya. Jadi dia pakai crowd sourcing gitu. Terus juga ada sih juga yang melakukan penelitian mengenai ini apa kontestasi antara anime Jepang dan animasi Cina, Donghua. Nah ini dilakukan populasinya itu apa orang-orang komunitas Donghua dan komunitas anime Jepang dan juga komunitas keduanya gitu. Jadi tidak harus selalu pergi ke Jepang atau pergi ke Korea ya ininya ya. Tapi kalau untuk beasiswa memang sampai saat ini ada juga satu mahasiswa itu atas inisiatifnya sendiri kalau nggak salah beasiswa dalam negeri dan sebelumnya juga ada beasiswa dari perusahaan Korea untuk 5 orang. Itu yang memang karena ada kerjasama gitu. Tapi untuk beasiswa ke luar negeri itu diusahakan sendiri oleh mahasiswa dan memang itu atas ini ya juga atas persetujuan dari program studi dan fakultas. Begitu Bu Ruli. Baik, Bu Ike, terima kasih untuk jawabannya. Mbak Heni, mungkin sedikit saja saya mau menambahkan, karena tadi di sini Mbak Heni menyatakan, misalnya ya, untuk meneliti tentang Jepang. Yang saya tahu bukan dari S2 Ilmu Susastra sih, tapi yang saya tahu dari S2 Linguistik, ini ada tahun lalu dan sepertinya masih berlangsung, mahasiswa ini mendapatkan program 1 tahun ya untuk studi di salah satu perguruan tinggi di Jepang dan ia mendapatkannya dari International Office yang ada di UI begitu. Jadi dari fakultas sendiri mungkin memang belum ada, tapi dari level UI ini kalau misalnya ntar Mbak Heni masuk dan rajin mencari informasi, hal itu bukannya tidak mungkin begitu. Karena saya sudah melihat sendiri contohnya seperti itu ya. Dan ini bukan hanya jenjang S1 saja, anak ini adalah jenjang S2 dan ketika kami tanya, ia memang sedang mengumpulkan materi-materi yang akan ia gunakan untuk menulis risetnya begitu setelah kembali dari Jepang selama kurang lebih 1 tahun tersebut. Lalu kalau untuk tertarik dalam bidang studi Jepang, ini sebetulnya ada ya yang saya tahu dari The Japan Foundation itu membuka program fellowship untuk mahasiswa, tapi ini memang biasanya dikhususkan terutama untuk mahasiswa S3 untuk menghimpun materi riset dan ini biasanya berlangsungnya agak cukup lama ya, jangka waktunya adalah kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun begitu. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan. Tapi kalau yang untuk Japan Foundation emang ini untuk jenjang S3. Tapi kalau jenjang S2 mungkin nanti bisa juga mencari informasi selain tadi yang Ibu Getty atau Ibu Ike sampaikan, bisa juga mencari informasi di International Office UI begitu. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Heni, mudah-mudahan cukup menjawab ya pertanyaan yang tadi ditanyakan. Oke, sudah cukup jelas ya Mbak Heni. Kami tunggu pendaftarannya ya, dan semoga kita bisa bertemu di UU ini. Baik, kami juga sudah menginformasikan untuk tadi berbagai macam penjelasan yang kami sampaikan, terutama untuk bebas tes masuk dan juga informasi jadwal simak. Ini kami taruh juga, kami unggah di akun sosial media FIB UI, yaitu Instagram @humasfibui. Dan untuk jadwal simak bisa dicek ya di penerimaan.ui.ac.id. Pendaftaran dibuka mulai dari kemarin, tanggal 28 Februari, dan masih berlangsung sampai 20 Maret. Jadi terutama untuk teman-teman yang menginginkan ingin mengikuti bebas tes masuk tersebut ya untuk lulusan S1 FIB UI 1 tahun ke belakang mungkin bisa mulai mengurus dari sekarang agar waktunya itu cukup banyak untuk pengurusan berkas-berkasnya. Dan ujiannya sendiri adalah tanggal 24 Maret secara daring dan pengumumannya adalah tanggal 3 Mei 2024. Kurang lebih seperti itu. Baik, karena jam sudah menunjukkan
hampir jam 3:30 sore ya. Jadi sepertinya kita sebentar lagi harus mengakhiri, tapi mohon panitia bisa menaruh lagi di kolom chat untuk daftar hadir peserta. Jadi teman-teman yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi ya daftar hadir sebelum kita mengakhiri sesi sosialisasi pasca pada sore hari ini. Baik, mungkin dulu ada lagi yang mau disampaikan dari Bapak Ibu Kaprodi atau Wakil Dekan di sini? Ya. Nggak ada. Baik, kalau begitu saya kembalikan kepada Mbak Virgi ya sebagai MC kita pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman semua dan kami tunggu ya pendaftarannya di FIB Pasca Sarjana FIB UI. Baik, terima kasih Ibu Roli. Dengan berakhirnya pemaparan materi dan sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah sosialisasi program Pasca Sarjana untuk sesi 1 siang ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya selaku MC izin menutup acara hari ini dan terima kasih. Terima kasih semua. Terima Ditunggu. kasih. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Sampai jumpa di FIB. Sampai jumpa di FIB. Mohon izin. Terima kasih Bu Pak Ika. untuk Mbak Ruli.